Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita berjumpa kembali di pagi menjelang siang. Insyaallah taala kita akan lanjutkan materi terjemah tafsir tadabbur kita dari surat Yusuf, dan terakhir kita sampai pada ayat yang ke 40. Ayat 40. Di ayat 40, benar boleh? 40. Di ayat 40 ya, Allah menceritakan tentang Nabi Yusuf alaihissalam, tentang kisahnya di dalam penjara. Kita sebutkan di awal bahwasanya kehidupan Nabi Yusuf alaihissalam diliputi dengan ujian demi ujian. Setelah Nabi Yusuf alaihissalam mendapatkan ujian di qasr, di istana, berikutnya Nabi Yusuf alaihissalam masuk ke dalam sebuah penjara. Di dalam penjara disusullah dua orang. Kalau menegaskan ayat sebelumnya, ketika disusul dua orang dalam penjara, wa dakhala ma'ahu sijna fatayan, ketika masuk dalam penjara tersebut dua anak muda. Kemudian keduanya minta ditakwilkan mimpinya. Salah satu di antara keduanya bermimpi bahwasanya dia melihat dalam mimpinya sedang memeras anggur. Dan yang kedua bermimpi melihat dalam mimpinya membawa di atas kepalanya roti, al-khubz. Lantas keduanya meminta ditakwilkan tentang kedua mimpi tersebut. Nabi Yusuf alaihissalam ketika diminta untuk mentakwilkan mimpi, keduanya menyatakan inna naraka minal muhsinin, sesungguhnya engkau adalah orang-orang yang baik. Lantas Nabi Yusuf alaihissalam memberikan jawaban atas permintaan mereka berdua. Sebelum menjawab pada poin dua mimpi yang akan ditakwilkan, Nabi Yusuf alaihissalam mengajak mereka untuk mengenal dirinya, siapa dia. Setelahnya Nabi Yusuf alaihissalam mengajak mereka untuk bertauhid. Dan sebelumnya Nabi Yusuf bertanya dengan uslubul hiwar, metode untuk berdialog, mengajak untuk berpikir. Di antara cara menjelaskan sebuah penjelasan, salah satunya dengan hiwar, yaitu apa? Diajak berpikir, diajak untuk berdialog, berkomunikasi. Maka Nabi Yusuf bertanya, ya sahibai sijni, wahai dua sahabatku yang dalam penjara, a'arbabu mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar, apakah Tuhan-Tuhan yang berselisih, berbeda-beda, yang banyak,
Tuhan yang banyak, yang berbeda-beda, berselisih-selisih, lebih baik atau Allah yang Maha Esa, yang Maha Perkasa? Ini apa? Nabi Yusuf mengajak untuk berdiskusi, berdialog, berhiwar. Maka beliau menyatakan, ma ta'buduna min dunihi. Setelah mereka tentunya apa? Sambil merenungkan jawaban, dan mereka dalam hatinya pasti sudah mengetahui jawabannya. Satu hamba sahaya, satu budak, dimiliki tuan-tuan, Tuhan-Tuhan yang banyak, dengan satu hamba sahaya, satu budak, satu karyawan, dimiliki oleh satu tuan, manakah yang lebih tenang keadaannya? Tentunya seorang budak yang dimiliki oleh satu tuan. Setelahnya Nabi SAW mengatakan, ma ta'buduna min dunih. Tidaklah yang kalian sembah selain Allah. Menunjukkan saat itu negeri yang ditempati oleh Nabi Yusuf, yaitu Mesir, mereka dalam keadaan musyrik. Karena disebutkan, ma ta'buduna min dunih. Tidaklah yang kalian sembah dari selain Allah, illa asma'an sammaitumuha, melainkan hanya nama-nama yang kalian namakan dan dinamakan oleh nenek moyang kalian. Jadi, Tuhan-Tuhan yang kalian sembah itu kan punya nama. Kalau Tuhannya orang Kejawen namanya Mbak Selamat, karena memberi keselamatan. Kalau Tuhannya orang Jepang, Shinto. Kalau Tuhannya orang India, Brahma, atau apa? Ya, juga mirip kayak Selamat tadi, yaitu apa? Sapi. Dan yang lain-lainnya, masing-masing itu punya nama-namanya. Maka Nabi SAW mengatakan, nama-nama itu kalian yang menamakannya dan nenek moyang kalian. Ma anzalallahu biha min sultan, yang Allah tidak pernah menurunkannya untuk dinamakan. Maka Nabi SAW mengatakan apa? Kalian dan nenek moyang kalian. Seringkali dalam perkara kesyirikan, dalam perkara kebatilan, dikaitkan dengan nenek moyang. Kenapa? Karena biasanya seseorang itu jatuh dalam kesalahan atau berada dalam kebatilan karena mengikuti ajaran nenek moyang. Kenapa melakukan hal demikian? Nah, nenek moyang kita kayak itu. Ini kan adat istiadat kita yang telah diwariskan oleh leluhur-leluhur kita. Sehingga seringnya seseorang itu tidak mau keluar dari kebatilan, tidak mau keluar dari kekufuran, tidak mau keluar dari kesyirikan karena terkungkung dengan ajaran nenek moyang. Iya kalau nenek moyangnya benar, kalau tidak benar. Kalau nenek moyangnya ternyata di atas agama yang menuju kepada neraka, apakah masih tetap diikuti? Oke lah, nenek moyang ya manusia juga. Mungkin apa? Mereka dulunya salah. Wa amruhu ilallah, urusannya kembali kepada Allah. Namun kita sekarang yang sudah dikasih sarana prasarana yang sudah terbuka, kita dikasih akal. Alhamdulillah kita sudah keluar di tempat yang tidak sesempit tempat yang dulu. Biasanya orang-orang yang dia itu masih terkungkung, masih terjebak dalam kesyirikan karena belum keluar dari komunitasnya, belum keluar dari tempatnya.
Setelah keluar ternyata apa yang dulu dilakukan ternyata salah. Mungkin atau tidak mungkin? Mungkin. Di kampungnya namanya kalau akhir tahun atau pertengahan tahun itu harus mempersembahkan kepala sapi. Jadi kalau sudah datang waktunya panen, biar panennya ini tetap panen raya, maka harus dipersembahkan. Apa persembahannya? Motong kepala sapi. Atau yang di lautan, mereka apa? Mengadakan upacara-upacara pemotongan, ya, persembahan kepada penjaga laut atau penjaga gunung atau penjaga tempat. Bahkan mungkin saja bikin perumahan syaratnya harus tanam kepala sapi. Mungkin atau enggak mungkin? Ada atau enggak ada? Ya, nggak usah disebutkan namanya. Perumahan mana? Nah, pokoknya ada pokoknya. Ini apa? Ini adalah kesyirikan. Kenapa mereka melakukan hal demikian? Di antara seringnya, hujahnya, alasannya, ini adalah warisan nenek moyang. Pertanyaannya, kalau nenek moyangnya mengajak ke dalam api neraka, apakah masih tetap diikuti? Kita sekarang alhamdulillah, sarana prasarana keterbukaan itu luas. Tidak seperti dulu-dulunya apa? Kita mungkin di suatu tempat yang semuanya melakukan hal yang sama. Sehingga apa? Kita melihatnya itu yang benar. Setelah kita mungkin keluar atau merantau atau ternyata apa? Ada sesuatu yang bertolak belakang. Setelah dipelajari ternyata apa? Ini yang benar. Ketika diajak untuk keluar, biasanya agak berat. Kenapa? Ini kalau saya tinggalkan, nanti apa kata orang? Saya keluar atau menyelisihi kebanyakan orang. Karena ini adalah warisan nenek moyang. Itulah yang sering terjadi. Sehingga Nabi Yusuf ketika menceritakan, dia mengatakan, illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum. Itu hanya nama yang kalian namakan dan nenek-nenek moyang kalian. Inilah hukmu illa lillah. Tidaklah hukum yang mengatur, yang menentukan dalam hidup adalah hanya milik Allah. Amara alla ta'budu illa iyah. Yang Allah memerintahkan agar kalian tidak menyembah kecuali hanya kepadanya. Dan ini menegaskan bahwasanya tujuan semua para nabi dan rasul hanya untuk menegaskan tentang tauhid. Dari sejak zaman Nabi yang pertama, Nabi Adam alaihissalam, sampai Nabi yang terakhir. Dari sejak Rasul yang pertama, Nabi Nuh alaihissalam, sampai ke Rasul yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pertama sampai Nabi yang terakhir. Rasul yang pertama sampai Rasul yang terakhir. Semuanya seruan dan dakwanya sama. Apa itu? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Siapakah Allah? Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Maka jika Tuhan itu hanya Allah, maka semua hukum itu hanya milik Allah. Yang berhak mengatur, yang menentukan, yang mengasih pedoman, yang ngasih jalan hanya Allah. Orang bilang kalau bukan donatur dilarang, kok paham semua ya? Nah, yang memberikan donatur dalam kehidupan kita ini siapa? Allah. Oksigennya milik siapa? Tanahnya milik siapa? Sertifikatnya milik negara dulu. Ya, ala kulli hal, semua kehidupan adalah Allah yang memberi.
Maka jika Allah yang memberi, maka siapakah yang pantas mengatur? Tadi yang bukan donatur dilarang atur. Sebagaimana yang memberi ada Allah, maka dialah Allah yang punya hukum. Dzalikat dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Agama yang lurus adalah agama yang senantiasa mengesahkan Allah. Allah itu satu-satunya yang dicintai, yang ditakuti, yang ditaati, yang segala-galanya. Maka jika agama ini mengajak kepada tauhid, cinta kepada Allah, mencari ridhonya Allah, dan seterusnya, dzalikat dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Maka setiap ada ajakan kok menyelewengkan dari Allah, berarti tanda-tanda bukan qayyim, bukan yang lurus. Allah ngajaknya gini, dia ngajaknya, Allah ngajaknya ke sini, dia ngajaknya ke sono. Berarti apa? Ini sudah melenceng. Maka agama yang lurus adalah senantiasa mengajak kembali kepada Allah. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Namun kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dari ayat ini bisa kita ambil beberapa faedah. Yang pertama, menyebutkan alasan yang lemah dari sebuah kebatilan. Terkadang kita itu untuk menjelaskan kebenaran atau dan mengalahkan kebatilan itu perlu ada hujjah yang kuat. Dan semua hujjah Allah itu yang paling kuat. Jadi nggak tiba-tiba pokoknya ini yang benar, ini yang salah. Terkadang butuh hujjah, butuh alasan. Kenapa ini yang benar? Butuh apa? Sandaran, butuh alasan. Dan Al-Quran itu banyak sekali memberikan alasan. Kenapa Allah yang diibadahi? Kenapa dia yang hanya yang ditaati? Allah memberikan banyak penjelasan. Sehingga menyebutkan alasan, menguatkan yang hak dan melemahkan yang batil, ini diperlukan dalam mengajak orang berdiskusi. Yang pertama, macam-macam nama Tuhan yang dibuat-buat. Namanya ini dan itu. Kalau dalam agama Allah, siapa nama Tuhan kita? Siapa nama Tuhan kita? Allah. Sudah belajar taksim? Sudah belajar taksim, Ibu? Jangan deg-degan bertanya. Allah dibaca tafkhim apa tarqiq? Tebal kan? Allah. Kalau dibaca tarqiq, Allah. Makanya Pak, kalau yang belum belajar tafkhim tarqiq Allah gitu kan. Gitu kan? Pernah dengar Bu? Allah kan ada kan? Berarti belum belajar tahsin. Sehingga yang masih pakai Allah itu diajak belajar tahsin. Mana Ustaz tahsinnya Bu? Allah. Siapakah Tuhan kita? Allah. Man rabbuka? Man rabbuka? Berarti sudah belajar tahsin. Mana buktinya? Lafzul jalalahnya tebal. Kalau Allah berarti belum belajar tahsin. Itu pentingnya belajar tahsin sampai dalam perkara tauhid. Habis ini cari Ustaz tahsin pokoknya. Yang kedua, tidak ada bukti keterangan. Allah mengatakan ma anzalallahu biha min sultan. Ketika orang-orang musyrik ini menyembah Tuhan-Tuhan yang tadi, ada gak bukti yang menyatakan bahwasanya mereka diperintahkan menyembah itu? Gak ada. Tanyakan kepada orang musyrik. Orang musyrik mana saja, mereka punya gak kitab dari langit? Gak ada. Gak ada. Adapun yang di atas agama yang benar, ada kitabnya? Ada. Kitab kita apa? Al-Quran.
wahyu dari langit. Sebelum Al-Quran, Taurat. Sebelum Taurat, Injil. Sebelum Injil, Furqan, Zabur, dan yang lainnya. Ada kitabnya. Adapun orang-orang musyrik tidak punya kitab. Dan seandainya mereka punya kitab, kitabnya itu buatan manusia. Dan nggak semua orang bisa. Tapi kalau Quran terbuka, siapa saja yang mau belajar, mempelajarinya, dianjurkan. Bahkan kalau ada orang yang non-muslim, ingin belajar Quran, ingin memperdengarkan Quran, boleh tidak? Boleh. Wa idza stajaraka ahadun minal musyrikin fa'ajirhu hatta yasma' kalam Allah at-taubah. Jika ada salah seorang musyrik yang ingin mendengarkan firman Allah, persilahkan agar mereka mendengarkan firman-firman Allah. Yang ketiga, semua hukum hanya milik Allah. Sehingga Nabi Yusuf membatalkan Tuhan yang kalian sembah kemarin. Satu, nama-namanya kalian yang buat sendiri dan dibuat oleh nenek moyang kalian sendiri. Yang kedua, gak ada bukti, gak ada kitabnya, gak ada keterangannya. Makanya Bu, kitab yang benar dalam agama senantiasa qala Allah. Allah berfirman. Qala Rasulullah. Rasulullah bersabda. Kalau kitabnya nggak benar, qala Paulus. Sudah beda manusia. Dalam Quran ada nggak qala Ustadz? Nggak ada. Jangankan Ustadz, Nabi Muhammad saja diancam. Walau taqawwala alaina ba'dul aqawil la akhadna minhu bil yamin tsumma laqata'na minhu alwatin. Seandainya wahai Muhammad, engkau mengada-ada satu perkataan saja dalam Quran. Mengada-ngada perkataan dalam Quran, ikut nyampur. La akhadna minhu bil yamin tsumma laqata'na minhu alwatin. Kami akan tarik siksa dengan tangan kanan. Maksudnya siksa tangan sangat keras. Dan kami akan putus urat nadimu. Ini Allah mengancam kepada nabinya. Seandainya. Namun nggak mungkin. Karena Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah. Kemudian yang kedua, faedah dari ayat tersebut adalah agama tauhid adalah agama yang lurus. Semua para nabi dan rasul menyerukan akan keesaan Allah. Ada para nabi dan rasul yang disebutkan kepada kita berapa jumlahnya? Tentunya apa? Nabi itu banyak. Yang disebutkan kepada kita namanya berapa? 25. Surat Al-Anbiya artinya para nabi-nabi. Ayat 25. Surat Al-Anbiya ayat 25. Apa bunyinya? Wa ma arsalna min qablika min rasul. Sorry? Udah. Dibaca artinya? Khawatir saya salah. Wa ma arsalna min qablika min rasul. Surat Al-Anbiya ayat 25. 25 saja. Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami menunjukkan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Jazakillah khair. Surat Al-Anbiya ayat 25. Maksudnya nih, semua para nabi dan yang disebutkan namanya 25. Jadi sampai dalam surat Al-Anbiya di ayat yang
ke-25, angka menunjukkan nabi yang disebutkan kepada kita. Itu menegaskan wa ma arsalna min qablika mir rasul illa nuhi ilai annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami utus dari sebelum wahai Muhammad dari seorang rasul melainkan kami wahyukan kepadanya tidak ada ilah sesembahan yang berhak disembah kecuali aku, maka sembahlah aku. Hal ini menegaskan bahwasanya agama semua nabi dan rasul adalah agama tauhid, menegaskan akan keesaan Allah. Baik, setelahnya. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam itu ditanya tentang apa tadi? Takwil mimpi. Sebelum menjawab pertanyaan dua tadi, takwil mimpi, satunya meras anggur, satunya membawa roti di atas kepala, diajak jalan-jalan dulu. Diajak jalan-jalan dulu dengan pertanyaan, dengan jawaban sesuatu yang lebih penting daripada jawaban dua pertanyaan tadi. Sebelum dijawab pertanyaannya, diajak untuk bertauhid. Yang awalnya musyrik menjadi muwahhid, seorang yang bertauhid. Yang awalnya musyrik menjadi seorang muslim. Baru dijawab pertanyaannya. Ya sahibai sijn, wahai dua sahabatku yang ada dalam penjara. Amma ahadukuma, salah satu di antara kalian berdua, fayasqi rabbahu khamra, akan memberi minum tuannya khamr. Jadi tadi yang melihat dalam mimpinya dia memeras anggur, nanti ketika dia keluar dari penjara justru akan dijadikan sebagai kepercayaan dalam memberi minum raja. Raja, Bu. Raja itu ya raja. Sampai minumnya saja itu orang khusus. Jadi cateringnya orang khusus, Bu. Gak sembarang catering tiba-tiba beli di jalan, enggak. Minumannya orang khusus, makanannya pun orang khusus. Wa ammal akhir, adapun yang lain, yufayuslabu, akan disalib. Fataqulu thayru min ra'sih, maka sampai ketika dia disalib, sampai mati, sampai ada burung yang memakan dari kepalanya. Orang zaman dulu kalau memberikan hukuman disalib kemudian dibiarkan. Dibiarkan di atas salib. Apa tujuannya? Memberikan efek jerah. Orang yang lihat, yang lewat, tuh mayatnya masih ada bergantungan. Sampai apa? Ada burung yang memakannya. Jadi burung pemakan bangkai. Qudiyal amrul ladzi fihi tastaftiyan. Telah diputuskan perkara yang kalian minta fatwa. Masih minta jawaban. Sehingga apa? Bertanya kedudukannya seperti kayak minta fatwa. Takwil mimpi kepada orang yang ahli mentakwil kedudukannya seperti fatwa. Faedahnya, yang pertama, kedudukan memberikan jawaban takwil mimpi seperti fatwa. Jadi memberikan takwil mimpi itu seperti memberikan fatwa. Yang kedua, mimpi akan senantiasa berada pada kaki burung. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Abu Dawud dari Abu Razin, jika seseorang bermimpi, maka mimpinya itu akan tetap di kaki burung. Maksudnya
terawang-awang mengambang selama tidak diceritakan. Kaki burung. Jika diceritakan maka akan terjadi. Kecuali kepada orang terdekat atau orang yang dapat memberikan nasihat. Maksudnya apa? Boleh. Ya. Seseorang itu minta takwil mimpi, namun kepada orang yang dapat dipercaya. Sehingga kalau seseorang mimpi, dia bisa tidak menceritakan, itu lebih utama daripada dia menceritakan. Kecuali minta solusi. Apa takwilnya? Maka dua orang penjara tersebut itu ketika bermimpi terus berulang mimpinya. Yang satunya memeras anggur, yang satunya apa? Ketika membawa roti dimakan oleh burung. Sampai akhirnya ditakwilkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Yang menarik, Bu, yang akan kita ambil hikmahnya. Dua orang tersebut minta ditakwilkan mimpi. Namun Nabi Yusuf alaihissalam ketika akan berikan jawaban dari mimpinya, langsung dikasih jawaban atau diajak yang lain? Diajak makan dulu ya. Diajak yang lain. Apa itu yang lain? Hah? Diajak untuk bertauhid. Maka di antara faedah yang bisa kita ambil bahwasanya semua para nabi dan rasul tidaklah mendapatkan kesempatan dalam dakwah. Maka yang pertama yang beliau dakwahkan adalah tauhid. Andai kata ada misal ada orang yang baru mu'alaf, baru masuk Islam, atau baru pertama kali mau mengenal agama, atau yang baru hijrah, maka nasihat yang pertama sebelum belajar fikih dan yang lainnya, belajar apa? Tauhid. Karena kalau sudah mendapatkan tauhid, ini keselamatan di atas keselamatan. Ini kuncinya. Apapun kekurangan dan aib dan dosanya, asalkan dia punya tauhid yang benar, kunci keselamatan. Sehingga para nabi dan rasul tidaklah mendapatkan kesempatan dalam dakwah. Pertama adalah menguatkan perkara tauhid. Yang kedua, cerdasnya Nabi Yusuf alaihissalam dalam perkara tartibul aulawiyat. Tartibul aulawiyat. Apa bahasa Indonesianya? Tartibul aulawiyat. Mengutamakan yang paling utama dari yang utama. Dalam hidup kita itu ada namanya skala prioritas. Ada penting, ada yang terpenting. Ada yang baik, ada yang lebih baik. Ada yang utama, ada yang paling utama dan yang pertama. Maka Nabi Yusuf alaihissalam dia menyadari ini dari mimpinya tadi, maka habis ini akan ada eksekusi. Maka salah satu di antara keduanya akan dieksekusi. Eksekusi mati. Sehingga apa? Gimana cara menyelamatkan dia? Maka cara menyelamatkan dia, selamatkan agamanya, akhiratnya. Iya, itu hukuman itu mau nggak mau tetap berjalan. Misal ada seseorang itu dulunya apa? Kriminal yang nanti hukumannya mati apa? Membunuh nyawa misalnya atau apa? Atau narkoba ya. Narkoba yang sudah nyampe tontonnya itu hukum mati. Ketika masuk penjara, ternyata ketemu ustadznya di penjara. Ustadznya di penjara, misalnya. Maka apa? Ketika ingin mendakwahi dia, maka apa?
Pertama adalah tauhid. Taubat, tauhid. Kunci keselamatan. Iya, setelah ini akan eksekusi mati. Tapi apa? Masih bisa diselamatkan. Apa itu? Agamanya. Dan seseorang kalau meninggal di atas tauhid, ini kemenangan yang besar. Meskipun dunianya harus selesai. Kemenangan yang besar. Menang. Tahu menang, Bu ya? Pernah ikut lomba? Pernah? Pernah menang? Menang yang harapan. Menang yang hakikatnya menang beneran. Kalau di dunia itu menang-menangan. Nggak kekal semu. Menang yang benar menang, sukses yang benar sukses adalah ketika kembali kepada Allah membawa tauhid. Sehingga apapun yang terjadi nanti, yang pertama adalah selamatkan agamanya. Apa itu? Dijadikan dia bertauhid. Ini pemberian yang hadiah yang paling istimewa itu hadiah memberikan hidayah tauhid. Apapun keadaan dunianya, ya udahlah. Yang penting dia itu mati wafat akhir dari dunianya bertauhid. Sehingga Nabi Yusuf alaihissalam sebelum memberikan jawaban, kan satunya selamat, satunya eksekusi mati. Maka apa? Kedua-duanya dikasih keselamatan. Apa itu? Diberikan tauhid. Maka nikmat yang paling besar, hadiah yang paling istimewa adalah hadiah memberikan hidayah tauhid. Punya orang tua yang masih punya noda-noda syirik. Nah, ini hadiah yang paling istimewa adalah mengajak kepada tauhid. Punya teman kok non muslim misalnya, hadiah yang paling istimewa adalah mengajak kepada tauhid. Punya tetangga kalau masih non muslim, hadiah tetangga yang terbaik adalah mengajak kepada tauhid. Gimana caranya? Pokoknya masing-masing cari sendiri. Banyak cara menuju surga. Kan kita ini surga, kita mencari surga, bukan Roma. Sehingga yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam adalah memberi hadiah tauhid kepada dua sahabatnya yang ada di penjara. Ayat setelahnya, wa qala lilladzi dhanna, dan berkata Yusuf di ayat 42. Nabi Yusuf berkata kepada orang yang secara prediksi najin, dia selamat, minhuma, dari keduanya. Jadi tadi yang masuk penjara berapa orang? 2 orang. Satunya tadi 40, tadi 41 ya. Nah, satu udah kan? Sekarang 42. Yang satu akan eksekusi mati. Yang dua selamat. Maka berkata Nabi Yusuf kepada yang secara prediksi insya Allah dia selamat. Nabi Yusuf mengatakan, udkurni inda rabbik.
Oke Bu, siap. Berarti apa? Ternyata ya, yang salah ustadznya apa slide-nya? 41 yang ini Bu. 42-nya, nih saya jelaskan. Ya. 4 jelasnya saya jelaskan. Oke, ini 41 ya. 41 kan? 41. Ini 41 nih, 41. Satu kan? Ya. 42 ini saya jelaskan. Sesekali nggak pakai lihat. Mungkin ini caranya Allah. Biar ibu nggak fokus di layar, fokus kepada ustadznya kan. Udah berbaik sangka saja dalam. 42. Itulah Bu, indahnya berbaik sangka. Pokoknya baik sangka saja. Lanjut. Berkata Yusuf kepada orang salah satu dari temannya yang donah secara perasaan, prasangka, prediksi selamat. Kan salah satunya eksekusi mati, satunya enggak. Bahkan menurut takwil mimpinya, dia justru akan menjadi orang yang dekat dengan raja. Dijadikan sebagai apa? Orang khusus yang ngasih minum. Jadi pokoknya minuman raja dia yang bikin. Chef. Pokoknya apa kalau mau minum jus, mau minum air putih, mau minum kopi, teh, jahe, minuman apa saja itu ini orangnya. Jadi kalau sudah menjadi chef minumannya raja, dekat apa jauh? Dekat. Kata Yusuf, "Udkurni inda rabbik." Nanti kalau sudah selamat, Nabi Yusuf gak ngasih tahu. Jadi apa? Ketika sudah dikasih jawaban, kemudian apa? Nabi Yusuf mengajak berdua. Tidak semua hal itu harus kita ceritakan semuanya. Ada perkara-perkara jika diceritakan malah menimbulkan kekhawatiran, ketakutan, atau sesuatu yang gak baik, maka apa? Kita rahasiakan. Ketika Nabi Yusuf melihat yang ini selamat, yang ini gak selamat dunianya, tapi insya Allah selamat akhiratnya. Nabi Yusuf pesan, "Udkurni inda rabbik, wahai fulan, nanti jangan lupa aku minta bantuan." Apa bantuannya? Sebutkan namaku di sisi Tuhanmu. Udkurni inda rabbik, sebutkan namaku di sisi raja. Maksudnya Rabbik adalah rajanya. Kenapa Bu? Ya, Nabi Yusuf menaruh harapan. Kan tadi kan minta fatwa, ya Bu. Minta jawaban. Memberikan jawaban kebaikan bukan kebaikan. Ada orang bertanya, kita kasih tahu kebaikan apa enggak? Kebaikan. Sedekah itu. Di antara sedekahnya Ustadz itu masih jawaban. Sampai? Maka dia pesan, aku punya harapan. Jadi kalau boleh katakan, kan sudah tak bantu tadi kan jawabannya kan. Sekarang apa? Saya minta bantuan. Sama-sama lah, tadi kan sudah minta bantuan, saya bantu. Sekarang saya minta bantuan. Apa bantuannya? Nanti kalau sudah dekat dengan raja, jangan lupa. Udkurni, sebut namaku di sisi raja. Wahai raja, sesungguhnya apa? Di penjara itu ada salah seseorang yang namanya Yusuf. Raja itu kan sibuk apa enggak sibuk? Terkadang saking sibuknya, sangat sibuknya, itu sampai apa? Terkadang lupa dengan hal-hal yang lain.
Orang kalau sudah sibuk, udah kadang lupa. Sibuk di rumah, lupa jadwalnya. Setelah diberikan pesan, fa'ansahu syaitan. Ternyata setan melupakan. Jadi yang bikin lupa siapa? Yang bikin lupa siapa? Jadi ibu kalau lupa itu yang salah siapa? Yang bilang gitu loh siapa? Allah. Fa'ansahu syaitan. Yang menjadikan dia lupa setan. Jadi ketika pertama kali lupa itu setan. Kalau lupanya berkali-kali, kan setan kan minal jinnati wan nas. Bisa dia setannya atau dianya itu loh yang pokoknya dianya bukan minal jinnati wan nas. Setan itu bisa dari jin dan manusia. Yang pasti yang menjadikan lupa adalah setan. Jadi boleh gak menyalahkan setan? Nas Quran. Ada yang gak usah dikit-dikit menyalahkan setan. Memang gitu. Allah mengatakan yang menjadikan mungkar, keji, sesuatu yang gak baik itu pertama siapa pertamanya? Setan. Pencetus pertama itu yang paling berbahaya. Dalam hukumnya Allah, pemilik ide, gagasan, itu yang dikasih hukuman berat. Pemilik ide, gagasan yang gak baik, itu apa? Itulah hukuman yang berat. Sehingga ketika ada orang yang lupa, siapa yang salah? Pertama, setan. Setelahnya, kata setan, jangan celah saya, dirimu sendiri juga. Falabitha fis sijni bid'a sinin. Maka Nabi Yusuf tinggal di penjara beberapa tahun. Yang masuk penjara siapa? Pertama, Yusuf. Baru disusul yang lainnya. Yang lainnya. Sampai apa? Disusul 2 orang anak muda. Yang pertama kali, yang terakhir masuk, yang pertama kali keluar. Yang terakhir masuk, yang pertama kali keluar. Pernah gitu Bu ya? Pernah gitu ya? Pernah gitu kan? Pernah. Yang datangnya bukan, yang datangnya belakangan, pulangnya kuliah. Ada gitu? Mana orangnya Bu? Gak usah bodoh. Bu, kita berbicara masalahnya Nabi Yusuf. Jangan yang berandai-andai yang enggak ya. 2 orang tadi itu apa? Masuknya belakangan, pulangnya, keluarnya duluan. Nabi Yusuf sudah pesan, nanti kalau selamat ya, jangan lupa sebut namaku di sisi raja. Ternyata dia lupa. Nabi Yusuf di penjara lama. Sampai disebutkan dalam Israiliyat, dalam Ibnu Katsir juga menyebutkan, Nabi Yusuf sampai mengeluh, ya Rob, kenapa kok aku lama di penjara? 1, aku nggak salah. 2, aku sudah titip pesan kepada orang yang aku tolong tadi di penjara. Nabi Yusuf itu dikenal dengan kebaikan yang luar biasa. Ada yang sakit, jenuh. Ada yang sedih, digembirakan. Ada yang galau, dihibur. Pokoknya apa? Semua bentuk hal-hal yang kurang, Nabi Yusuf itu datang. Tunggu Nabi Yusuf. Sampai semua orang kalau lihat Yusuf, orang baik. Jarang kan ada orang kayak itu. Sudah baik, luar biasa. Dia cuma minta 1. Minta 1, dilupakan. Pernah nolong orang gak? Pernah. Ternyata kita minta tolong sama dia. Kita memberikan kebaikan demi kebaikan kepada si fulan. Kita minta 1, diabaikan. Kira-kira gimana?
Di mana sakitnya? Ada sedikit-sedikit kecewa dan sakit hati, ada nggak? Ada. Demikian juga dengan Nabi Yusuf. Saya sudah minta bantu, disebut namaku, nggak disebut. Kemudian apa? Aku tinggal di penjara lama sekali. Sampai mengeluh kepada Allah, ya Rabb, lima atol ta'ala yasijen. Kenapa aku mendekam lama di buih ini, penjara ini? Allah mengatakan, ya Yusuf, dulu kau minta penjara. Seandainya engkau dulu minta keselamatan, kami berikan keselamatan. Karena dulu kau minta penjara, kami kasih penjara. Satu. Yang kedua, wahai Yusuf, seandainya orang yang gak selevelmu minta bantuan kepada si tadi, si fulan yang dikasih kebaikan, itu it's okay, baik. Tapi kalau selevel dirimu menggantungkan, menyandarkan harapan di manusia, ini kekurangan. Sehingga Allah berikan teguran kepada Nabi Yusuf. Kenapa? Karena menyandarkan kepada manusia. Kenapa jadinya Allah lupakan? Allah ingin mengingatkan, mungkin salah satu Allah berikan teguran agar kita tidak terlalu banyak bergantung, bersandar kepada manusia. Agar apa? Tingkat level tauhidnya Nabi Yusuf itu sempurna. Ya, bukan berarti nggak boleh minta bantuan, boleh. Tapi tetap apa? Seutuhnya itu menggantungkan kepada Allah. Kalau levelnya orang biasa, oke lah. Tapi kalau levelnya orang yang sudah makomnya makom dekat dengan Allah, seharusnya apa? Lebih kuatnya bergantung kepada Allah. Tidak banyak bergantung dengan manusia. Akhirnya apa? Nabi Yusuf tersadarkan bahwasanya apa? Dia terlalu banyak tadi. Setelah banyak membantu, kemudian menitipkan harapan yang besar kepada si fulan tadi. Maka di antara faedahnya yang bisa kita ambil dari ayat ini, pertama, meminta bantuan sesama antar sesama boleh, namun tetap hasil yang menentukan hanyalah Allah. Yang kedua, bahwasanya lupa dari siapa? Jika ada lupa dan salah dari siapa? Dari setan. Maka jika lupa, doanya apa? Subhanallah, astagfirullah, menyebut nama Allah. Lupa itu sebabnya setan. Setan yang ganggu. Biar setannya hilang, gimana caranya? Biar setannya hilang gimana? Sebutlah kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat Allah. Ya astagfirullah, subhanallah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Makanya ibu-ibu kalau mau setoran hafalan di rumah sudah hafal matang gitu. Mau setoran depan ustazah biar semuanya. Perbanyak a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lupa a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ustazahnya pasti paham. Ini maksudnya apa? Kalau saya tanya banyak nih. Subhanallah. Astagfirullah. Lupa Bu, bentar Bu. Setelah lama di penjara, kemudian orang yang dulu dibantunya dengan banyak kebaikan ternyata diminta satu saja, lupa.
sampai datang pertolongan Allah sendiri. Allah mengakhirkan keluarnya Nabi Yusuf alaihissalam dengan hikmah. Bahkan Allah punya rencana lain. Yang rencana Allah jauh lebih indah daripada kalau dia keluar duluan. Kalau dia keluar duluan, ya sudah. Disebut namanya Yusuf di penjara, kemudian disebut namanya, diingat, keluar, selesai. Tapi kurang istimewa. Allah punya rencana lain. Ketika mengeluarkan Nabi Yusuf AS dari penjara, itu dengan caranya Allah yang paling istimewa. Apa itu? Allah jadikan raja yang besar. Dan ada raja besar, ada yang kecil ya. Jadi raja besarnya presiden. Istri suaminya Zulaikha itu bawahannya. Jadi ada raja yang besar, ada yang raja-raja kecil-kecilnya. Raja yang besar bermimpi. Berulang kali mimpinya. Apa mimpinya? Wa qala al-malik. Raja berkata, Inni ara sab'a baqaratin siman ya'kulhunna sab'un ijaf. Ini mimpinya aneh. Saya melihat dalam mimpi ada 7 sapi yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 sapi yang kurus. Biasanya yang makan itu yang gemuk apa yang kurus? Yang makannya banyak itu yang gemuk apa yang kurus? Ibu gak usah terus terang gitu Pak. Terkadang Bu justru yang kurus makannya banyak loh. Ya. Jangan lihat saya Bu. Halo? Enggak, tapi ini secara pada umumnya yang gemuk itu makanya yang kurus. Yang gemuk itu makan yang kenapa dia gemuk? Karena dia suka makan bagian yang kurus itu. Makanya raja bingung, ini kok mimpinya aneh. 7 sapi yang gemuk-gemuk justru dilalap, dimakan sama yang kurus. Gemuk sama kurus berantem, menang yang mana? Kamu. Ini yang kurus yang menang. Wa sab'a sumbulatin khudri wa ukhra yabisat. Dan aku melihat dalam mimpi itu juga ada 7 tangkai yang hijau dan yang lainnya kering. Ya ayuhal malak, wahai orang-orang pilihan, orang-orang yang hebat, para pemuka, aftuni fi ru'yaya. Coba kasih fatwa, kasih takwil mimpinya. In kuntum lirru'ya ta'murun. Jika kalian bisa mentakwil mimpi. Hei orang-orang tokoh, hei orang-orang cendekiawan, hei para pemuka, apa takwil mimpinya? Dengan pede mereka mengatakan adghasu ahlam. Itu mah mimpi biasa, mimpi kosong. Jadi Pak, seakan-akan Pak ketika ditanya nggak bisa jawab, itu mah mimpi kosong, nggak ada apa-apanya. Wa ma nahnu bitakwil ahlami bi'alimin. Kami itu nggak bisa mentakwilkan kalau mimpinya kurang keren. Kalau mimpinya nggak benar. Itu apa? Adghasu ahlam, mimpi kosong. Nggak bisa ditakwilkan. Dan mimpi yang kosong itu nggak bisa ditakwilkan. Ini Bu, para pemukanya nggak tahu jawaban, tapi merasa dia tahu jawaban. Seharusnya kalau nggak tahu jawaban, bilang apa? Nggak tahu. Itu lebih selamat. Jadi kalau nggak tahu,
Lebih selamatnya bilang nggak tahu. Jangan menonjolkan seorang apa? Orang yang sok tahu ngasih jawaban yang salah. Maka dia mengatakan itu mimpi yang kosong. Mimpi yang kosong itu nggak bisa ditakwilkan. Tapi raja masih bermimpi terus. Ya namanya orang curhat. Kalau curhat kepada orang yang dipercaya sudah nggak ada jawaban, akhirnya apa? Akhirnya ceritanya ke yang lain. Sambil duduk, sambil minum, sambil merenung. Bapak-bapak kalau baru banyak pikiran gimana? Duduk di atas kursi sambil ngopi sambil orang ngerokok sambil orang kalau mikir gimana? Pegang apa ya? Sambil dipijetin sama istrinya, Pi kenapa sih? Pusing mah. Masya Allah, tuh kan. Coba kamu dulu belum punya istri, siapa yang pijetin kamu? Jawaban suaminya, sebelum menikah belum pernah pusing. Mau dilanjutkan gak enak itu. Maka si raja apa? Ya akhirnya apa? Menyampaikan kepada tukang chef peminum. Ceritalah dia. Seharusnya cerita kepada para pemuka orang khususnya, karena nggak ada jawaban tapi masih bermimpi terus. Akhirnya cerita juga. Maka dia langsung waqala alladzi naja minhuma. Berkata orang yang selamat dari keduanya siapa? Chef minum. Waddakara ba'da ummatin, dan dia baru ingat setelah waktu lama. Jadi ketika dia selamat, dulu sudah dipesan sama Yusuf, kalau kamu sudah selamat nanti dan sudah menjadi pilihan raja, jangan lupa sebut namaku. Tapi apa? Lupa. Setelah ada peristiwa mimpi, waddakara ba'da ummah, dia baru ingat setelah waktu yang lama. Ana unabbiukum bita'wili. Raja, serahkan padaku. Aku akan datangkan takwilnya. Fa'arsiluni. Coba kirim aku. Yusuf ayuh siddiq. Yang bisa mentakwil ini siapa? Yusuf. Raja langsung kirim ke Yusuf. Dan raja langsung ingat bahwa siapa? Dulu di antara sekian yang di penjara ada yang namanya Yusuf. Nama Yusuf itu sudah menjadi viral. Viralnya itu sejak kejadian yang dulu. Apa kejadian dulu? Istri-istri menteri, istri-istri raja itu kalau bermajelis bersama pasti yang dibicarain Yusuf. Kayak gimana mengganteng Yusuf itu? Sampai-sampai disebutkan Yusuf kalau keluar rumah nggak pakai cadar, itu banyak perempuannya jatuh. Jadi Yusufnya yang pakai cadar. Maksudnya bukan cadar, penutup kepala, penutup wajah. Itu kisah Israiliyat. Yusuf, maka Pak langsung diingat Yusuf. Raja sama mengirim orang tersebut langsung mendatangi Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika dia datang, Yusuf, wahai Yusuf, ayyuhas siddiq, wahai Yusuf orang yang benar, orang yang jujur. Aftina fi sab'i baqarat simanin ya'kulhuna sab'un ijaf. Tolong dong takwilkan mimpi raja. Ada mimpi 7 sapi gemuk-gemuk dimakan oleh sapi yang kurus.
dan 7 tangkai yang hijau dan yang lainnya kering. La'alli arji'u ilan nas la'allahum ya'lamun, supaya aku bisa kembali lagi ke manusia agar mereka tahu. Kira-kira Bu, kita ini orang yang datang sekarang, orang yang dulu sering saya bantu banyak, kemudian aku minta satu saja dia lupa. Kemudian sekarang setelah lama butuh lagi baru dia datang. Kira-kira Ibu gimana sikapnya? Hah? Ngambek? Atau ntar dulu, bayar sekarang. Nggak mahal. Waktunya Ustaz itu mahal, bayar sekarang, bayar pokoknya. Nabi Yusuf alaihissalam tidak mengungkit dan tidak mengungkap dan nggak menyampaikan kekecewaannya dulu. Langsung dikasih jawaban. Tanpa membicarakan yang dulu-dulu. Levelnya siapa? Yusuf. Levelnya itu sudah tinggi. Apakah setiap kita memberikan kebaikan kepada orang pasti kita mendapatkan balasan yang baik? Belum tentu. Rasanya kita ketika nggak mendapatkan kebaikan itu kecewa apa biasa-biasa aja? Itu bukan manusia, levelnya masih biasa. Ya, kesel-kesel ya itulah. Tapi laki-laki Yusuf kan yang kita jadikan sebagai figur contoh dalam adalah Yusuf. Kalau ada orang yang sudah kita kasih kebaikan berulang kali, kemudian kita pernah minta bantuan, dia nggak mengabaikan, satu saat dia datang lagi minta bantuan, kita nggak mungkin yang dulu. Yusuf 2025. Tapi kan berat, ya iya namanya hadiahnya surga. Kalau hadiahnya payung sambil sepeda itu nggak berat-berat amat. Qala, Nabi Yusuf berkata, tazra'una sab'a sinin. Kalian nanti itu kalian tuh menanam 7 tahun. Da'aban. Fama hasattum fadaruhu fi subulih. Kalian itu akan bercocok tanam. Selama berapa? 7 tahun. Itu hasilnya melimpah. Melimpah ruah. Maka hasil itu apa? Jangan banyak dimakan. Tapi apa? Biarkan fi sumbulihi, di tangkainya. Bu, pernah nanam jagung? Nggak pernah. Nggak pernah. Pernah nanam kacang-kacangan? Nggak pernah. Jadi nggak pernah terus gimana? Ya sudah apa? Para petani-petani itu kalau memanen, kemudian apa? Jagungnya sama tangkainya dilepas. Ada yang ketika memanen gak dilepas. Tingkat ketahanannya lebih lama yang mana? Tidak dilepas. Ini Bu, cara orang zaman dulu ketika ingin apa? Menimbun atau menyimpan padi, kemudian jagung, kemudian makanan pokok, dibiarkan pada tangkainya. Maka pesan Nabi Yusuf, engkau ketika menanam sampai memanen selama 7 tahun itu melimpah ruah, maka apa hasilnya jangan dihabisin, simpan, biarkan di tangkainya. Illa qalilan ma ta'kul, kecuali dikit yang kalian makan. Dalam artian apa? 7 tahun dalam kemewahan dapat hasil yang melimpah, itu jangan langsung dihabiskan, tapi simpan. Kenapa? Summa ya'ti min ba'di dzalika sab'un syidad. Akan datang setelahnya 7 tahun, masa-masa tahun yang sulit.
paceklik panjang. Ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun. Yang 7 tahun ini akan memakan hasilmu yang melimpah ruah tadi, kecuali sedikit yang kalian simpan. Jadi 7 tahun itu apa? Tahun-tahun yang melimpah, rezekinya banyak, hasil panennya banyak. Datang 7 tahun paceklik. Sehingga dari sekarang apa? Siapkan. Ini mengajarkan, ya, di antara pesannya mengajarkan apa? Jadi kalau pas dapat hasil yang melimpah langsung dihabisin atau ketika dapat hasil melimpah itu langsung dihabisin, pesta, atau ada yang disimpan, ditabung atau ditabung di bank, atau buka toko di Pondok Gede? Hah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Sahih Bukhari Muslim dari sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu yang mengatakan, "Qultu ya Rasulullah, sesungguhnya aku bertobat." Maka apa? Tobatku semua hartaku sedekah. Rasul mengatakan, la ya Ka'ab, amsik alaika ba'dha malik fa huwa khairul lak. Justru tahan sebagian hartamu itu lebih baik. Jadi kalau punya harta, dapat harta yang cukup melimpah saat ini, jangan dihabiskan semuanya. Apakah itu dibelanja, tetap belanja untuk sedekah, belanja untuk kebutuhan sehari-hari, namun jangan dihabiskan. Andai kata dapatnya 100.000, maka apa? Dari 100.000 jangan dihabiskan. Buat makanya berapa? 10.000. Masya Allah. Warteg 10.000. Ada warteg 10.000? Dapat 100.000, jangan dihabiskan. Berapa kira-kira, Bu? Ya 50.000 lah. 50.000. Soalnya apa? Dia, istrinya, anaknya 3. Terserah pokoknya Pak, mau 50.000 atau terserah. Yang pasti, amsik ba'dha malik, tahan, simpan sebagian hartamu. Baik. Disimpannya itu ditabung atau diputer? Oh, ditabung atau diinvestasikan? Mau ditabung, mau diinvestasikan, terserah. Yang penting jangan dihabiskan semuanya. Gak semua orang itu bisa muter. Ada yang bisa muter-muter, ada yang nggak bisa. Kalau yang nggak bisa, jangan memaksakan. Malah nanti muter-muter-muter habis. Bawa aja uang 100.000, muter-muter di Pondok Gede, masuk mallnya itu habis. Yang pasti mau diinvestasikan, mau ditabung, amsik ba'dha malik, tahan sebagian hartamu. Puasa, jangan terlalu banyak-banyak apa, Bu? Yang itu, Bu, yang kalau makan di hotel mewah, kemudian kemudian apa, jalan-jalan ke Eropa, flexing. Tadi mau saya menyebut, Bu, saya susah tadi kosakatanya. Kosakatanya susah tadi. Flexing. Boleh gak? Sah.
silahkan. Tapi apa? Harus ada yang disimpan. 7 tahun. Masya Allah. Waktunya tinggal dikit ya. Setelah 7 tahun panen raya, setelahnya ada tahun yang berat, maka solusi yang diberikan Nabi Yusuf adalah tadi, pertama takwil mimpi. Sudah dikasih jawaban. 7 tahun yang pertama kalian akan memeras anggur. 7 tahun setelahnya berat keadaannya. Setelah utusan tadi mendapatkan takwil mimpi, jawabannya langsung kembali ke raja. Wahai raja, takwil mimpinya ini dan ini dan ini. Raja karena sangat gembiranya, qolal malik, raja berkata, itu mimpi. Keluarkan Nabi Yusuf segera. Langsung jadi menteri. Jadikan langsung menteri. Falamma ja'ahur rasul, ketika datang rombongan raja ke penjara jenguk Nabi Yusuf. Wahai Yusuf, ayo langsung ke istana. Jadi menteri perekonomian. Mantap? Mantap. Setelah yang kemarin itu apa? Mengundurkan diri. Kenapa? Ada apa? Ada apa? Langsung apa? Ini nih, satu ini. Kata Nabi Yusuf, bentar. Tahan. Bentar. Nabi Yusuf, jual mahal dikit lah. Bentar. Irji' ila rabbik. Balik sana ke tuanmu, ke raja. Balik ke raja. Nabi Yusuf, andai kata keluar, ini sudah dimuliakan. Datang utusan raja mengajak untuk keluar, langsung apa? Menjadi menteri perekonomian, keuangan. Tapi jawab Yusuf, enggak. Irji' ila rabbik, pulang dulu ke raja. Kenapa? Nabi Yusuf itu enggak mau ketika keluar dari penjara masih orang-orang terngiang-ngiang. Apa terngiang-ngiangnya? Yusuf itu masuk penjara karena dulu menggoda istrinya raja. Jadi syubhat ini, apa istilahnya? Fitnah itu masih ada. Ada yang nggak percaya, ada yang nggak mungkin, ada yang loh tuh kan ternyata orang yang soleh dipakai orangnya gitu. Jadi kan fitnah itu kan ada orang yang mendustakan, gak percaya. Ada orang yang ya udah diam saja, gak tahu. Ada orang yang percaya termakan fitnah, mungkin. Maka Nabi Yusuf irji' ila rabbik, pulang dulu ke raja. Ketika dia keluar ingin bersih namanya. Apalah arti saya keluar dari penjara, tapi apa? Masih ada orang yang percaya bahwasanya saya masuk penjara gara-gara menggoda istri raja. Fas'alhu, tanyakan kepada raja, umumkan ke semuanya. Ma balun niswah. Dulu istri-istri apa ibu-ibu yang dulu tuh, allati qatta'na aydiyahunna, yang dulu pernah apa? Memotong-motong tangannya, masih ada bekasnya. Ibu-ibu yang dulu pernah di istana, yang dulu pernah punya acara, kemudian apa? Memotong-motong tangannya. Jadi masih ada bekasnya. Tanyakan kepada mereka para perempuan-perempuan tersebut. Tanyakan ceritanya. Kok bisa mereka memotong tangannya, kemudian kok justru Nabi Yusuf yang di penjara? Tanyakan ceritanya. Seperti apa? Inna rabbi bikaidihinna alaih. Sesungguhnya Tuhanku, masih apa? Bapak angkatnya tahu dengan ceritanya. Cuma dulu belum diviralkan, belum diungkap sejelas-jelasnya. Tiba-tiba diputuskan oleh hakim, Yusuf yang masuk penjara.
Mungkin, mungkin belum berjalan gelar perkara sudah final. Yang masuk penjara Yusuf. Mungkin hakim manusia, Bu. Tahu kan hakim manusia? Tahu? Masih bisa digoyang? Manusia, Bu. Maka Nabi Yusuf ketika mau keluar dari penjara ingin membersihkan namanya. Nggak ingin dia keluar, masih ada yang percaya. Oh, jadi menteri. Dulunya pernah godain istrinya raja. Enggak, Nabi Yusuf. Ketika seseorang menjadi seorang menteri, ketika seorang menjadi raja, ketika seorang menjadi tokoh, itu harus menjaga bersih dirinya dari tuduhan. Harus bersih. Makanya orang-orang yang nantinya pengen jadi seorang tokoh, pemimpin, sejak dari awal siapkan diri bersih. Jangan sampai ada celah yang menodai jadi seorang pemimpin. Maka yang dirinya merasa nggak bersih, jangan jadi pemimpin. Kalau yang bersih, jadilah pemimpin. Jadi menyiapkan dari sejak awal. Nabi Yusuf alaihissalam ketika ingin keluar, ingin membersihkan namanya. Coba tanya kepada raja bapak angkatnya, bukan raja yang besar. Suruh cerita tentang kejadian di rumahnya, di istananya. Gimana dulu Nabi Yusuf? Akhirnya dikumpulkan semua ibu-ibu. Kan ya, majelis yang paling ramai, majelis apa? Zaman dulu itu belum ada media sosial yang cepat memviralkan. Maka salah satu cara biar viral cepat, kumpulkan ibu-ibu. Ini cara memviralkan cepat itu apa? Kumpulkan ibu-ibu. Makanya ekonomi kalau pengen cepat, kumpulkan ibu-ibu. Suruh belanja habis Pak. Udah kasih uang habis pokoknya dah. Ini bukan curhat Ibu. Sudah habis waktunya, Bu. Karena dibatasi dengan waktu, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan yang berikut. Ya Bu. Jadi tema yang berikutnya adalah pembersihan nama Nabi Yusuf. Dipulihkan lagi. Ya tidak ada tuduhan. Ayat berapa? 50. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini bisa kita ambil faedahnya. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya, memberikan rahmatnya dalam segala halnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita juga berevolusi paham dan bisa untuk menerapkan kehidupan sehari-hari. Ibu, kami akan mengadakan